Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat at-tauhid, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib secara berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut orang yang faqih, orang yang faham, orang yang berilmu ya di dalam ilmu agamanya. Dan salah satu cara untuk memperdalam ilmu agama adalah dengan mengkaji ilmu atau mengkaji ilmu agama. Ini salah satu seseorang bisa faqih dalam agamanya. Taib ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita terakhir sampai ke babu ma yaquluhu man ayyisa min hayatihi, bab apa yang diucapkan oleh orang yang merasa putus asa dari hidupnya. Artinya dia merasa putus asa dari hidupnya, dia sesaat lagi mau meninggal, ya, maka ucapannya adalah Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang dia merasa dia sudah mendekati sakaratul maut. Artinya Aisyah di sini putus asa dari kehidupan, maksudnya memang sudah tidak akan hidup lagi, dia betul-betul sudah mau meninggal. Beda kemudian kalau dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan musibah itu terus-menerus menimpanya dan dia merasa putus asa dari musibah itu, maka dia tidak boleh putus asa dari kehidupan. Bahkan dia mengharapkan kematian. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, La tatamannaul mauta lidurrin asobah. Tidak boleh seseorang mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Maka apabila seseorang dia mau mengucapkan, maka ucapkan kata Rasul apa? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah saya apabila hidup itu baik bagi saya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Dan wafatkanlah saya apabila wafat itu baik bagi saya. Taib.
Maka seseorang ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun musibahnya, tidak boleh seseorang merasa putus asa dari rahmat Allah. Dia harus terus berhusnudzon sama Allah. Dia harus terus-menerus mengharapkan rahmat, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan, ya, seseorang yang justru ketika ditimpa musibah oleh Allah, orang tersebut dalam kondisi dhaif, orang tersebut dalam kondisi inkisarul qalbi, artinya patah hatinya, lemah, ya, maka dia, orang tersebut mustajab doanya. Orang tersebut mustajab doanya. Maka seseorang ketika ditimpa musibah, dia justru harus lebih banyak berhusnudzon kepada Allah. Ya, walaupun kadang-kadang, ya, kita juga tidak bisa ngabisani gitu, ya, bahasa Sunda nama non ngabisani bahasa Indonesianya. Ya, kadang-kadang ketika kita diberikan ujian musibah, kadang-kadang ada saja gitu, ya, kemudian kita sedikit tidak bersabar dengan ujian itu. Ya, ketika kita sehat mungkin kita bisa aja berucap seperti ini, tapi pas kita diberi ujian, kadang kita nggak husnudzon, kadang kita nggak sabar. Makanya perlunya takziah, perlunya seseorang dia, ya, saling menjenguk ketika seseorang sedang sakit, itu tadi untuk menguatkan. Untuk apa? Memberikan motivasi, menguatkan. Karena kondisi seseorang ketika sakit, dia apa? Inkisarul qalb, artinya hatinya patah, lemah dia. Dan justru ketika dia hatinya lemah, hatinya patah dalam kondisi musibah, justru dia ketika meminta itu bisa jadi mustajab doanya. Maka tentunya pentingnya kita saling tazawur, berziarah, ya, saling menjenguk, ya, udul marid, jenguklah orang-orang yang sakit. Itu tadi salah satu manfaatnya agar memberikan apa? Kekuatan, motivasi. Taib. Kita masuk ke bab setelahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab istihbabi wasiyati ahlil marid, bab mustahabnya memberikan wasiat kepada ahlil marid, kepada keluarga orang yang sakit. Wa man yakhdamuhu atau man yukhdimuhu bil ihsan, dan kepada orang yang membantu orang yang sakit bil ihsan, memberikan wasiatnya dengan cara ihsan, artinya dengan berbuat baik, kesabaran. Ilaihi, terhadapnya, artinya terhadap orang yang sakitnya. Wahtimalihi, dan harus menanggung, artinya menanggung apa? Menanggung beban, ya. Ketika kita mengurus orang yang sakit, maka kadang-kadang kita harus kuat. Wasobri, dan bersabar. Ala ma yashukku min amrihi, terhadap apa? Terhadap sesuatu yang membuat kita terasa berat, yashukku ini min amrihi, dari urusannya. Artinya urusan orang yang sakit, ya, namanya orang yang sakit kadang mengeluh gitu, ya, kadang mengharapkan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa gitu, atau apapun lah itu. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab anjuran mustahabnya memberikan wasiat kepada ahlil marid. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, juga kita apa? Memberikan wasiat kepada orang yang ngejaganya, orang yang ngurus yang sakitnya. Ya, untuk apa? Berbuat ihsan kepada orang yang sakit, artinya bersabar, artinya lapang dada gitu, ya. Artinya menanggung apa yang kadang-kadang muncul dari orang yang kita urus karena dia sakit. Wa wasiyatu biman qaruba sababu mautihi, begitu pula wasiat kepada orang yang, ya, hampir kematiannya itu sudah dekat. Misalkan kita ngurus orang yang sakit, kemudian yang kita urus yang sakit ini betul-betul sakitnya sudah mendekat, artinya mau dekat meninggal. Bihadin au qisosin, baik karena dia kondisinya memang betul-betul sakitnya sudah parna gitu, ya, atau dia
mau meninggal karena dihukum had. Nah, melakukan apa? Melakukan perbuatan yang kemudian dihukum dalam Islam dengan hukuman had. Baik itu zina, ya, atau baik itu kisos, dia membunuh, dibunuh lagi, berujung dengan kematian. Wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Taib ya, dari bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menganjurkan kepada kita yang menjenguk, selain kita menjenguk orang yang sakit, juga kita apa? Memberikan wasiat kepada orang yang ngejaga orang yang sakit untuk terus bersabar, untuk terus berbuat baik kepada orang yang sakitnya, untuk terus apa? Dia menanggung, ya, seluruh apa yang datang dari orang yang sakit. Artinya apa? Keluh kesah dan lain sebagainya. Juga apa? Dianjurkan berwasiat kepada orang yang, ya, kematiannya itu sudah mendekat, baik mendekatnya karena hukuman had Islam, atau karena kisos, atau karena selain daripada keduanya. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, artinya adalah yan bagi lil insan an yusina ilal marid wa yatahammaluhu wa yasbiru ala ma yajidu minhu min kalamin nabin. Artinya apa? Sepantasnya bagi seseorang untuk dia berbuat baik kepada orang yang sakit dan bersabar atas atas apa yang dia dapatkan darinya. Min kalamin nabin, baik ucapan yang mungkin tidak mengenakan kita, gitu ya. Li'annal maridha nafsahu dayiqatun, karena orang yang sakit itu jiwanya itu sempit dia. Memang dalam kondisi apa? Gundah, sempit, gitu ya. Yang kadang-kadang berucap, mungkin ucapan itu membuat orang yang ngurusnya sakit gitu. Di sana seseorang yang menjaga orang yang sakit harus lebih bersabar. Wa dunya alaihi dhaqat, bahkan kata Syekh Utsaimin, orang yang sedang sakit itu apa? Terkadang dirasakan dunia ini serasa sempit karena dia sakit gitu. Farubbama yahdutsu minhu kalamun aw yahdutsu minhu tadajjarun aw ma asbaha dzalika. Bahkan terkadang orang yang sakit ini apa? Mengucapkan sebuah ucapan, ya, atau melakukan sebuah perbuatan yang kadang-kadang apa? Tidak mengenakan bagi yang mengurusnya. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal daripada itu. Intinya apa? Falyasbiril insanu ala hadza wal yahtasibil ajra minallah. Maka hendaklah seorang yang menjaga orang yang sakit dia bersabar atas gangguan yang dia dapatkan dari orang yang diurusnya, wal yahtasibil ajra, dan hendaklah dia berharap pahala kepada Allah. Fa innahu yuthabu ala ihsanihi, karena sesungguhnya dia ketika menjaga orang yang sakit, maka tentunya dia akan diberikan pahala oleh Allah karena telah berbuat baik kepada orang yang sakit. Wa yuthabu ala tahammulihil masyaqqati minhu wal adza, bahkan dia pun diberikan pahala ketika dia bersabar atas ucapan yang sakit yang kemudian membuat kita sakit, gitu ya, dan dia bersabar, tentunya itu adalah pahala. Wala siyama idza kana hadzal ladzi yatawallahu al-insanu qad wajada sababa mautihi aw sababi qatlihi. Apalagi, ya, yang diurusnya ini dia adalah seseorang yang mungkin sudah diketahui sebab akan datangnya kematian dia, atau sebab akan datangnya dia terbunuh, itu karena kisos atau karena apa? Atau karena had, karena kisos atau karena dia mungkin berzina dan kemudian harus dirajam misalkan, ya. Taib. Itu tadi babnya. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis. Dalam bab ini ada satu hadis, ya. An Imran bin Husain, dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna imra'atan min Juhainata atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Taib. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah, dari Bani Juhainah, atati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, dan dia ini apa? Hubla minaz zina, dia ini sedang hamil karena zina. Dia datang seorang perempuan dalam kondisi sedang hamil karena telah berzina.
Faqalat, maka Rasul mengatakan, maka perempuan ini datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya." Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sebuah amalan yang mengharuskan aku dihukum had, yaitu zina. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum itu kepadaku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah kemudian memanggil walinya, orang yang ngurus perempuan ini, orang tuanya, ibu bapaknya, pamannya, siapapun yang ngurusnya. Faqala, maka Rasul bersabda kepada mereka yang ngurusnya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kalian kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini biha, maka apabila dia telah melahirkan sang bayi, maka apa? Berikan perempuan ini kepadaku, kata Rasulullah. Fa fa'ala, maka keluarganya ini pun melakukan itu. Artinya anak ini, perempuan ini diurus dulu sampai melahirkan, sudah melahirkan, menyusui dulu sampai beres, sampai disapih 2 tahun, kemudian datang kepada Rasulullah. Fa amara bihan nabiyyu fasuddat 'alaiha thiyabuha, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diikat, ya, beliau ini, perempuan ini, thiyabuha, di atas pakaiannya. Dan ini di dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan ketika dirajam tidak perlu dimasukkan ke dalam lubang, ya, tapi cukup diikat. Tsumma amara biha farujimat, kemudian diperintahkan agar dirajam, dilempar oleh batu. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah salat kepadanya. Ya, kemudian Rasul salat kepadanya atau mensalatinya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, dibawakan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang apa? Tentang pentingnya seseorang yang mengurus orang yang sakit. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita berucap kepada orang yang mengurus orang yang sakit itu apa? Untuk memberikan wasiat dengan kebaikan, agar bersabar, sing sabar we, gitu ya, sing kuat, kan seperti itu. Ya, ini termasuk ucapan-ucapan yang sepantasnya, ya rahmatullah, sepantasnya kita ucapkan, ya, keun we sing sabar, keun we sing kuat, sing sehat we nu ngajagana, gitu ya, kan seperti itu. Artinya apa? Kita memberikan apa? Memberikan dorongan, motivasi kepada yang menjaga orang sakit ini agar apa? Agar dia tetap bersabar, berharap pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawakanlah dalil ini oleh Imam Nawawi tentang apa? Seseorang perempuan datang kepada Rasul dalam kondisi sedang hamil karena telah berzina. Ya, sedang hamil karena telah berzina. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, artinya orang tuanya atau yang ngurusnya. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada perempuan ini. Ya, untuk berbuat kepada perempuan ini. Maka kemudian diuruslah sampai selesai melahirkan dan sampai menyusui dan menyapihnya, kemudian diberikan kepada Rasul dan dirajam. Dalam riwayat kemudian Rasul sholli alaiha, Rasul menyolatkannya. Kemudian ada seorang sahabat, ya, mengatakan, atusholli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, apakah engkau mau mensalatkan dia ya Rasul, pada dia sudah berzina? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha laqad tabat taubatan, sesungguhnya dia telah bertaubat sebuah taubat, lau qusimat ma baina sab'ina min ahlil madinati lawasiathum. Kalau seandainya taubat dia ini, kata Rasulullah, dibagikan di antara 70 orang-orang Madinah, maka akan cukup bagi mereka. Artinya apa? Seseorang yang sudah melakukan perbuatan, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dihukumnya dengan hukuman Islam, maka itu bersih di hadapan Allah. Dosa perbuatan itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan apa? Hukuman Islam. Seorang pelakunya apa? Sudah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah telah bertaubat, ya, sudah bersih, ya, sudah suci. Ya, sampai Rasul mengatakan, lau qusimat ma baina sab'ina min ahlil madinati lawasiathum. Kalau seandainya taubatnya ini dibagikan di antara 70 orang yang ada di Madinah, maka akan cukup bagi mereka taubat ini. Taib. Maka tentunya seseorang yang melakukan kemaksiatan tidak boleh dia merasa
putus asa, kemudian merasa kotor, merasa jelek, merasa hina, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, artinya berbuat maksiat yang banyak. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghapus dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa semuanya asalkan dia apa? Bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, asalkan dia bertaubatan dengan taubatan yang benar. Maka semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taib, ada sebuah riwayat ya dalam sebuah hadis yang lainnya, nama sahabatnya Ma'iz ya, atau dikenal dengan hadis Ma'iz namanya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW kedatangan Ma'iz. Kemudian Ma'iz ini datang kepada Rasulullah mengaku, "Ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya, qad zanaitu. Aku telah berzina ya Rasulullah. Faqimhu. Tegakkan kepadaku hukuman Islam." Fa'arada alaihi. Kemudian Rasul berpaling darinya, "Pergi kamu, pergi." Dia datang lagi. "Ya Rasul, zanaitu, aqimu alayya hadda." Aku telah berzina ya Rasul. Tegakkan kepadaku hukuman Islam. Rasul berpaling darinya, "Pergi kamu." Ketiga kalinya juga demikian. Pas keempat kalinya, maka kemudian mengatakan, "Abika junun, apakah kau gila?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini yang mengaku telah berzina, dikatakan, apakah kamu gila?" "La ya Rasul, saya tidak gila." Artinya beliau ini betul-betul bertaubat. Maka kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Rasulullah merajamnya. Artinya di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka seseorang tidak perlu kemudian dia mengakui dengan 4 pengakuan. Ya, sekali saja itu sudah bisa ditegakkan had. Tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam karena melihat orang ini dikhawatirkan ada sesuatu maksudnya. Sampai dikatakan, "Apakah junun? Apakah kamu gila?" Ketika ditanyakan dan dia mengikrarkan, "Saya tidak gila. Saya ingin ditegakkan hukuman Islam." Dan tentunya seseorang yang telah melakukan perzinahan, naudzubillah misalkan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka tidak perlu kemudian dia mengakui dosa, kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di hadapan Allah, kecuali kepada sebuah pemerintahan yang menegakkan hukuman Islam. Ya, kalau kita tidak menegakkan hukuman Islam, ditangkap polisi, ya Pak Abdi tos zina gitu, dia paling di mana misalkan zinanya, dia paling akan menghukumi, kecuali kalau ada pemerkosaan. Orang-orang banyak di Indonesia ini orang melakukan perzinahan, pacarnya dengan pacarnya misalkan, naudzubillah, hubungan-hubungan bebas sekarang. Itu tentunya apa? Di dalam hukuman Indonesia maksudnya, ketika tidak ada tidak ada pemaksaan di dalamnya, ini tidak akan kena pasal dia akan dipidanakan, kecuali dia memaksa perempuan tersebut melakukan perzinahan, maka masuk ke dalam pemerkosaan. Tapi kalau perlakuannya ya itu tadi suka sama suka, inilah makanya kemudian seseorang ketika apakah perlu kemudian dia mengakui dosa dan kemudian minta dihukum dengan hukuman Islam di suatu tempat yang tidak berhukum dengan hukuman Islam. Ya, sebaiknya dia ketika tidak ada yang tahu orang lain kita melakukan dosa, cukup antara kita dengan Allah misalkan yang tahunya, sudah kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang benar. Ya, sampai Rasul mengatakan, "Abika junun, apakah kamu gila?" Artinya mengakui sebuah dosa ini, masya Allah, ini berat, sampai konsekuensinya harus dirajam sampai meninggal. Taib. Maka tentunya ketika seseorang dia ya tidak ada yang mengetahui dia telah melakukan sebuah perbuatan jelek
dan sudah Allah tutup dia melakukan kejelekan, kemudian dia mengumbar, saya sudah melakukan ini. Ini masuk ke dalam apa? Dia mujahir bil fiski. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali apa? Mujahirun. Apa itu mujahirun? Orang-orang yang telah ditutup oleh Allah aibnya, tapi dia membuka diri sendiri. Semalam dia telah berzina, di pagi harinya Allah tutup, tidak ada yang tahu dia berzina. Dia mengatakan, malam tadi ya saya sudah melakukan ini dan itu. Dia malah mengumbar dosanya. Ini namanya mujahir bil fisk. Tidak boleh. Terlebih kita pengakuan ini ya bukan pengakuan yang kemudian nantinya dihukum dengan hukuman Islam. Paham ya? Maka cukup seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, dengan taubatan nasuha. Betul-betul dia merasa benci untuk jatuh lagi kepada amalan tersebut. Sebagaimana bencinya dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Taib, al-firas. Taib, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, al-waladu lil firas wal akhiril hajar. Al-waladu lil firas wal akhiril hajar. Walad ini untuk kasur, artinya nisbahnya anak yang lahir dalam proses perzinahan itu dinisbahkan kepada ibu. Wal akhir, dan si laki-laki yang berzinanya maka dia dihajar, artinya dengan batu, artinya dirajam. Penisbahannya bukan kepada bapak, ya, penisbahannya kepada ibu. Maka seorang ayah dia tidak bisa mewalikan nikahnya. Wali hakim, ya, bisa wali hakim, bisa pamannya, ya, menikahkannya, yang laki-laki bisa. Taib. Nikahkan heula. Taib, nikahkan dulu agar menutupi aib, tetapi dengan nikah tersebut dia tidak boleh melakukan hubungan karena kondisinya dia sedang hamil. Jadi yang jadi walinya? Karena takut malu gitu ya. Itulah, sebuah dosa itu mesti ada asar, ada efek, ada dampak. Ya, dan kita harus betul-betul, kalau betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu konsekuensinya. Ya, sebaiknya tidak menikahkan. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan ini bisa tidak sah pernikahannya. Taib. Dan banyak sih ya, banyak hal, kejadian-kejadian seperti ini. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah membawakan hadis, maka kata Syekh Utsaimin, fa fi hadza dalilun, maka di dalam hadis ini ada dalil ala annahu yusi ahlal mayyiti wa man yatawallahu bil ihsani ilaihi. Di dalam hadis ada dalil bahwasanya apa? Seseorang dia memberikan wasiat kepada ahlil mayyit. Maka di sini Rasulullah memberikan wasiat kepada ahlul mayyit. Ya, yang mayit yang namun dirajam oleh Rasul ini apa? Rasul memberikan wasiat dulu kepada orang tuanya. Berbuat baiklah kamu kepada anak perempuan ini. Sampai dia sudah melahirkan, maka datangkan anak ini kepada saya, kata Rasul. Maka di sini Rasul apa? Memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada orang yang sakit atau orang yang mau meninggal. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala,
Wa fi hadzal hadithi dalilun ala annahu la yustaratu fil iqrari bizina an yatakarrara arba'u marrat. Di dalam hadis ini ada dalil sesungguhnya tidak disyaratkan fil iqrar di dalam mengakui perzinahan untuk mengucapkan 3 kali, untuk mengucapkan 4 kali. Wa nazani idza aqala marratan wahidatan, dan seorang yang berzina apabila dia mengakui telah melakukan perzinahan walaupun 1 kali dia mengakuinya, wa huwa aqil, dia berakal, lastabaha fi halihi, dan tidak terlihat ada istibah. Istibah ini samar-samar dalam kondisinya bisa stres gitu ya, bisa dipaksa batur kudu ngaku. Kalau seperti ini tidak sah, betul-betul dia atas dasar dirinya, atas dasar kemauannya, tidak ada yang memaksa, bukan orang yang stres ketika mengakui itu. Maka apa? Fa innahu yu'khadhu bi iqrarihi wa yuqamu alaihi al-haddu. Maka seorang itu dihukum dengan pengakuannya walaupun cuma 1 kali. Ya, dalam hadis ini, ya dalam hadis apa tadi Imra'atun min Juhainah ini datang kepada Rasulullah sedang hamil dan mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan zina, faqimu alayya, maka tegakkanlah hukumnya kepadaku. Padahal cuma 1 kali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyahkan dan dia akan dihukum. Tetapi karena perempuan ini, sahabat ini sedang hamil, maka Rasul memberikan wasiat kepada orang tuanya ataupun kepada orang yang mengurusinya untuk berbuat baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa fihi aidan dalilun ala annahu yustaratu fi iqamatil haddi alla yata'adda ad-dararu ila ghairil mahdudi. Taib, di dalam hadis ini juga ada dalil, ya, disyaratkan di dalam iqamatil had, di dalam menegakkan hukuman untuk tidak melampaui batas, untuk tidak berlebihan sehingga membuat madorot, tersakiti yang mau dihukumnya padahal di luar hukuman. Ya, ketika seseorang misalkan dirajam, kemudian diikat dengan ikatan, jangan sampai ikatan tersebut kemudian kemudian membuat yang diikat itu kesakiti dengan ikatan, karena dia tidak dihukumi dengan pengikatan, hukumannya rajam. Pengikatan tersebut agar agar dia tidak berontak gitu. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk untuk berbuat baik, artinya betul-betul diperhatikan, ya. Jadi yang sampai dia tersakiti dengan sesuatu yang dia tidak berhak tersakiti dengan itu. Dia dihukumnya rajam, sebelum dirajam misalkan dia dipenjara dulu, penjaranya di kelaparan misalkan, nah itu tidak boleh. Dia tersakiti dengan kelaparan, harus diurus dengan baik, harus diurus dengan baik, karena hukuman dia rajam. Tapi kalau kelaparan tidak dikasih makan misalkan, mentang-mentang dia udah mau mati ini, udah nggak usah dikasih makan misalkan. Padahal beda kondisi, beda kondisi, beda keadaan, ya, beda situasi. Dia dihukum dengan rajam. Kalau dia dibiarkan kelaparan, ini hukumannya berarti apa? Maksudnya dia dihukum dengan suatu hukuman yang dia tidak berhak mendapatkan itu, gitu. Maka tidak boleh. Tetap dia dimuliakan. Ya, tetap dia dimuliakan. Ini dalam semua kondisi orang yang melakukan kejahatan. Seseorang yang mukul kepada kita, ya, boleh dipukul sekali. Dia mukul sekali, kita boleh pukul sekali. Ya, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan bagi kejelekan yang semisalnya. Tapi kalau dia kemudian berlebihan di atas itu, melampaui batas, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Al yaddu bil yaddi, ya, wal aina bil aini, wal juruha qisas, tangan dengan tangan, mata dengan tangan, mata dengan mata, luka dengan luka. Artinya apa? Tidak boleh melampaui batas di dalam menghukum atau di dalam membalas, karena dia tidak berhak mendapatkan itu. Misalkan seperti seseorang pencuri, berhak dia kemudian mendapatkan kematian karena mencuri? Nggak boleh, nggak berhak dia mendapatkan kematian.
mencuri motor, ya digerewahkan ke orang, maling. Masyarakat kalau luar, kemudian maling ini digebukin sampai mati. Siapa yang dosa? Kita yang nerakin malingnya. Dosa kita. Kecuali maling-maling kita kewalahan melawan maling ini, gitu ya. Kita ambil, kemudian kita jaga dari masyarakat biar tidak dipukuli, itu boleh. Tapi kalau maling-maling kemudian kita gebukin, masyarakat ngikut gebukin, kita ngebiarkan sampai mati dia nggak ada hak untuk mati. Dan ini melampaui batas, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Orang yang maling selama dia muslim, tetap dia saudara kita. Tetap dia muslim. Sampai kata Rasul apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la zawalu dunya indallahi ahwanu min qatlil muslim. Hilangnya dunia di sisi Allah itu lebih mending dibanding terbunuhnya orang muslim. Orang yang mencuri ini muslim. Ya, orang yang mabuk ngariweuhkeun oke masih muslim. Ya. Pas ieu mah ngariweuhkeun wae, gebugan ke sararea, maut. Ini enggak boleh. Kalau perlu dia kemudian mendapatkan penanganan, ya kita lapor kepada berwajib, bukan kita yang mengeksekusinya. Bukan hak kita untuk melakukan itu. Tapi ada pihak yang berwenang, ya, pihak keamanan. Pihak yang betul-betul memang tugasnya melakukan itu. Ya, tugasnya melakukan itu. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadits dalilun ala annal hududa, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya hudud, hukuman Islam, idza uqimat, apabila ditegakkan hukuman Islam itu, fa inna sahibaha yabra'u minha, maka pelaku kejahatannya dia berlepas diri dari dosanya, wa yukhlisu minha, dan dia bersih dari dosanya, wa yatharu minha, bahkan dia suci. Dia suci sudah, dia bersih. Karena telah dihukum dengan hukuman Islam. Misalkan seseorang dia mencuri pencurian, ya, di atas 1.000 dinar. Karena pencurian yang harus dipotong tangan itu harus 1.000 dinar. 1.000 dinar ini, 1 dinar itu 4, sekian gram. Taruhlah 1 dinar itu 1 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas 700.000 atau 1 juta lah misalkan, maka pencurian di atas 1 juta ini sudah berhak mendapatkan apa? Hukuman Islam potong tangan. Dan juga ada syaratnya, barang yang dicurinya ini tahtal mahruz atau tahtal hirz, artinya betul-betul diawasi oleh kita. Nggak bisa kemudian kita punya uang, punya emas 1 gram lempar ke jalan, biarin aja dicuri orang. Kita nggak jagain itu. Atau mobil kita dibiarkan di jalan nggak dikunci, bahkan kuncinya nempel. Itu berarti bukan tahtal hirz. Tahtal hirz itu apa? Di bawah kekuasaan kita. Sudah mau masuk ke garasinya dikunci, digembok, diganda, masih kena dicuri. Berarti dia tahtal hirz. Ini syarat-syaratnya. Ya, ini syarat-syaratnya. Ketika seseorang dalam hukuman Islam dibawa di atas rubu dinar, 1/4 dinar kata Rasul, maka sudah diberlakukan hukum Islam. Potong tangan, dia nggak tobat nih dari mencurinya, potong tangan, walaupun nggak tobat dia bersih. Yang curian tadi tapi, besok nyuri deui, potong tangan deui, gitu ya. Ada nggak tobat kan nyuri deui gitu ya. Nanti potong kakinya, masih kena nyuri, potong kaki kirinya. Masih kena nyuri, mau mungkin berarti nyuri kuah gugulingan. Taib. Jadi ada aturannya dalam Islam. Tetapi apa pelakunya bersih dari dosa. Beda kalau sekarang dia nyuri, kerma nyuri hayam, palingnya 100.000, digebugan ku masyarakat, diga penjarakeun, kerma babak belur, manehna teu dihapuskeun dosanya kecuali dia bertobat. Misalkan begini, di dunia ada seseorang misalkan melakukan pencurian. Di dunia ini melakukan pencurian, dia dihukum potong tangan. Dia nggak tobat dari itu tapi dihukum potong tangan. Besok meninggal, bersih itu dosanya. Karena sudah dihukum dengan hukuman Islam. Beda kalau kemudian dia mencuri, dihukum dengan hukuman kita, besok meninggal, dia nggak ada taubat nih, nggak ada taubat, mal jerak, besok maling deui we gitu. Artinya dia nggak bertobat dari dosa itu. Maka tentunya ketika dibangkitkan di hari kiamat ada dosa pencurian.
Masih apa? Masih ada dosa karena dia nggak ada taubat darinya. Tapi kalau dia mencuri di hukum dunia, misalkan hukuman orang, misalkan ya, dan dia bertobat dari itu, tentunya dihapuskan. Kalau dia betul bertobat dengan taubatan nasuha. Maka di sini hukuman Islam salah satunya adalah pelakunya dia akan dibersihkan dari dosa. Ya, pelakunya akan dibersihkan dari dosa. Itu ya satu bab yang kita bacakan malam ini tentang apa? Tentang pentingnya kita memberikan wasiat, nasihat kepada orang yang menjaga orang yang sakit untuk bersabar, untuk berbuat baik kepada orang yang sakit, dan untuk berharap pahala kepada Allah karena telah menjaga orang yang sakit. Itu tadi mungkin ya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.